Amin, ikhwan jamaah Masjid Al-Fat yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini ba'da subuh dan ba'da tahsin tadi kita berjumpa lagi dalam kajian online dalam Al-Fat Channel pada hari ini tanggal 16 Ramadan bertepatan tanggal 9 Mei 2020. Hari ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan kesempatan dapat bersilaturahmi kembali hingga kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan aman walaupun di rumah masing-masing. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita insyaAllah umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Mengulang lagi, hari ini adalah melanjutkan tema sebelumnya, yaitu hari ini mengenal hukum dan tata cara buang hajat menurut tinjauan fikih. Hadir bersama kita Ustadz kita, guru kita, Imam Besar Masjid Al-Fat, Al-Ustadz Al-Mukarram Hamdan Hasan MAG. Pada hari ini sudah siap Ustaz ya? Alhamdulillah. Siap. Beliau telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Beliau dapat membagi ilmunya. Semoga Allah selalu menjaga beliau, keluarganya, memberkahi ilmu beliau, dan memanjangkan umur beliau. Untuk selanjutnya, tidak berlama lagi, kita undang beliau untuk menyampaikan kajian. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan rahmat, lindungan serta maghfirah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita singkat-singkat saja hari ini judul kita tentang tata cara buang air hajat ya, buang air besar ataupun kecil menurut tinjauan fikih. Kalau kita pikir-pikir, memang Islam ini detail banget, beda dengan agama lain. Apapun masalahnya ada hukumnya. Sampai-sampai buang ludah sembarangan pun ada hukumnya. Kentut sembarangan pun sudah ada hukumnya juga. Semuanya diurus, semuanya diatur. Makanya dari itu, kita jangan sampai membatasi diri kepada hanya satu referensi saja. Tetapi perlu kita meninjau banyak referensi dan banyak ulama tanpa membeda-bedakan supaya wawasan keislaman kita makin bagus, makin bertambah. Jadi saya ulang lagi, di dalam fikih itu ada namanya hukum fikih, ada namanya sikap fikih. Kalau hukum fikih, contoh hukumnya haram, yang satu makruh, maka sikap hukum fikih kita silahkan mau pilih yang haram atau memilih yang memakruhkan. Tapi ingat, selama ulama yang mengharamkan itu berdasarkan dalil. Selama ulama yang memakruhkan itu berdasarkan dalil. Tetapi juga kita lihat yang mayoritas. Kalau mayoritas cenderung haram, ya maka kita baiknya ambil yang mayoritas. Kalau minoritas yang mengatakan makruh, silahkan tanpa harus menghujat atau menyalahkan yang mengatakan ulama yang minoritas tadi, tetapi berdasarkan dalil yang dibangun berdasarkan masalah tadi. Makanya dari itu hari ini kita bahas tentang tata cara buang air besar. Ini sepele meskipun kita sering dengar, sering diulang-ulang, mungkin sering baca, tapi alangkah baiknya kita ulang-ulang lagi supaya lebih meyakinkan, gitu. Karena ini menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, poin yang pertama yang kita bahas
Ini tata cara masuk ke kamar mandi. Yang pertama, ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, hal yang dilarang oleh kita, dilarang oleh Allah kepada kita adalah an la yastasaba ma fihi ismullahi. Tidak boleh membawa sesuatu yang tertulis nama Allah. Ulang lagi, tidak boleh membawa sesuatu yang tertulis nama Allah ke dalam kamar mandi atau WC. Illa in khayyafa alaihi diya au kana harazan. Kecuali dia khawatir. Nah, ini beda kondisi ya. Kita memahami dalil itu nanti berdasarkan nanti kondisi. Di zaman Nabi, Nabi itu kalau masuk kamar mandi, copot cincinnya yang tertulis Muhammadun Rasulullah di luar. Kalau zaman sekarang, coba ada bapak-bapak punya cincin atau ada dokumen yang begitu penting yang di atasnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Coba taruh di luar, keluar udah nggak ada. Maka dalam hal ini kita bedakan antara di zaman Nabi dengan zaman sekarang. Di zaman Nabi aman karena nggak ada pencuri. Di zaman sekarang banyak pencuri, makanya punya dokumen yang penting, punya cincin yang penting yang tertuliskan nama Allah di situ, boleh ditaruh di dalam tas dan masuk ke dalam kamar mandi. Jika dipastikan tidak ada yang mencuri, baru boleh taruh di luar. Itu pun ingat, di zaman sekarang beda di zaman Nabi. Ya. Kemudian berdasarkan hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah. Kalau masuk kamar mandi dicopot, taruh di luar. Setelah keluar baru dipakai lagi. Itu dalilnya. Yang kedua, al-bu'du wal istitaru 'anin nasi la siyama 'indal ghaib. Ini yang dibicarakan di sini adalah kondisi yang tidak ada WC atau kamar mandi. Makanya di sini dia jelaskan harus menjauh dari banyak penglihatan banyak orang. Apakah dia BAB ataukah dia pipis? Ya, la illa yusma' lahu sautun, sehingga tidak ada satupun, jangan sampai ada orang yang mencium bau BAB kita atau mendengar bunyi BAB kita. Nah, itu adabnya ya. Jadi kalau di lapangan luas, contohnya kita di daerah gitu kan, nggak ada WC, nggak ada kamar mandi, pengen pipis, pengen BAB, maka hendaklah kita cari agak jauhan dikit, di pohon-pohon sana, di hutan ya, supaya tidak terdengar dan tidak kecium baunya oleh orang lain. Pertanyaannya, kalau udah di kamar mandi gimana? Beda cerita. Kalau sudah di kamar mandi, ada tamu, usahakan bunyiin air. Biar yang didengar tamu itu bunyi lecokan air, bukan bunyi-bunyi yang lain. Itu salah satu adabnya. Nah, yang di poin kedua ini pembahasannya khusus di tanah lapang. Nggak ada sama sekali WC. Pak Heri mungkin dinas di luar, kagak ada sama sekali WC. Ya sudah, cari tempat yang jauh, jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, langsung jabe. Itu. Kemudian, ini juga berdasarkan hadis, Rasulullah itu kalau mau buang air besar atau pipis, dia cari tempat yang jauh. Karena kondisi zaman dahulu dengan zaman sekarang beda. Sekarang banyak WC, dulu kagak ada. Makanya dia mencari tempat yang jauh, baru BAB. Poin yang ketiga, al-jahru bit-tasmiyati wal isti'adati 'inda ad-dukhuli fil bunyan wa 'inda tashmiri thiyabi fil fadha. Mengucapkan ketika memasuk kamar mandi, baca bismillah dan berlindung kepada Allah. Kalau kita mungkin sering udah hafal kali ya doanya, kalau masuk kamar mandi itu Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini perlu dihafal sama kita ini. Anak-anak TK kita itu udah pada hafal ini doa ini. Malulah kita kalau nggak hafal. Kalau belum hafal boleh tanya sama anak bapak-bapak yang sekolah di TK. Oke. Ketika mau masuk kamar mandi, baca doa tadi. Subhanallah diatur ya, masuk kamar mandi aja disuruh doa gitu.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa 'inda tashmiri thiyab fil fadha. Kalau BAB-nya itu di tanah lapang, kalau celananya atau mungkin sarungnya agak panjang, ditarik ke atas sedikit. Jangan sampai kena kotoran. Berdasarkan hadis juga, Nabi kalau masuk kamar mandi, beliau membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, dengan mengucapkan nama Allah, aku berlindung dari jin perempuan sama jin laki-laki. Kalau begitu, jin itu paling senang yang kotor-kotor. Di mana tempat kotor, dia di situ. Makanya dalam hal ini juga isyarat agar kita senantiasa bersih, apakah tubuh, tempat, gigi, semuanya. Yang poin keempat, an yakuffa 'anil kalami mutlaqan sawa'un kana dzikran aw ghairuhu. Fala yaruddu salaman wala yajibu mu'adzinan illa lima la budda minhu. Tidak boleh berbicara ketika lagi BAB. Contoh, lagi buang air, di sebelah kita ada teman. Kita juga ikut buang air, saut-sautan dalam kamar mandi. Itu dilarang. Dilarang di sini itu maksudnya tidak sampai kepada tahrim ya. Tahrim mutlak enggak. Karena ada sesuatu yang dikecualikan ketika di dalam kamar mandi. Yang dilarang di sini adalah berkata, saut-sautan, sambil ini ngeden gitu kan, sambil ngebahas utang di dalam kamar mandi. Ini sangat dilarang. Sawa'un kana dzikran aw ghairu. Begitu juga berzikir atau mengingat yang lain. Itu jangan sampai zikir dan semisalnya maksudnya. Jangan sampai di dalam kamar mandi kita berzikir. Enggak boleh. Kemudian wala yajibu muadzinan. Tidak boleh menjawab ini. Seorang muadzin ketika dia adzan, kita menjawab adzannya. Itu tidak boleh juga di dalam kamar mandi. Illa lima la budda minhu, kecuali ada pengecualian yang lain yang boleh kita bersuara atau boleh kita bergerak di dalam kamar mandi ketika sedang buang air besar. Contoh, ya irsyadi a'ma yakhsha alaihi minat taraddi. Seperti kita membantu seorang yang buta yang kita takut jangan sampai dia masuk ke dalam jurang, got atau lubang. Maka dalam hal itu kita boleh berteriak. Kan? Contohnya kita lihat ini orang nih. Waduh, orang ini udah jatuh dari dalam sumur, dia teriak-teriak. Kita boleh berteriak lewat dari dalam WC untuk bisa menginformasikan orang yang di luar supaya dia bisa dibantu. Gitu. Kalau kita yang ngebantu bagus-bagus kalau udah selesai BAB. Kalau masih BAB, mau gimana bantu? Maka kita boleh berteriak untuk memberikan itu siapa itu yang jatuh minta tolong untuk dibantu. Itu dibolehkan. Dalam hal ini. Oke, itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. An yu'azzimal qiblata fala yastaqbiluha wala yastadbiruha. Harusnya ketika buang air kecil besar, kita harus mengagungkan atau menghormati kiblat. Maka tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakanginya. Nah, tetapi ada tetapinya, Pak. Jika kita BAB-nya itu di lapangan luas, nggak ada pepohonan, pokoknya padang pasir, nggak ada sesuatu pun yang menghalanginya, maka itu yang kemudian kita dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi andaikan di hutan banyak pohon, banyak daun-daunan yang menghalangi kita, maka di situ dikecualikan kecuali terdapat pohon atau sesuatu yang menutupi, itu boleh. Boleh kita membelakangi atau menghadap kiblat. Dengan syarat ada tutupannya. Ya seperti kayu dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ada sahabat namanya Marwan Al-Asghar. Namanya Marwan Al-Asghar. Dia berkata begini, Ra'aitu Ibnu Umar. Aku melihat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, anakha rahilatahu mustaqbilal qiblah. Dia menggeser kudanya
menghadap ke kiblat persis. Yabulu ilaiha, setelah dia, contohnya ini kiblat, kemudian diambilkan unta atau kuda tadi, ditaruh di hadapan beliau, persis menghadap kiblat, dia pipis menghadap kiblat, si Ibnu Umar tadi. Nah, kemudian kata Marwan Ibnu Asgar ini, Fakult ya Abdurrahman, alaysa qad naha an dzalik? Bukankah ini Rasulullah larang pipis menghadap kiblat? Kata Ibnu Umar, bala innama naha an hadza fil fadha. Tapi ini dilarang ini tidak ada sesuatu pun yang menutupinya. Nah, berarti itu kuda itu kan ketika dia dihadapkan ke depan, di bawahnya kan kebuka harusnya kan? Nah, tidak tertutup 100%. Yang jelas di situ yang dalil yang dipahami oleh Ibnu Umar adalah pokoknya sesuatu yang bisa menghalangi saja itu sudah cukup. Meskipun di bawahnya kebuka. Yang jelas ada sesuatu yang berdiri di depan kita, meskipun itu menghadap kiblat, itu sudah boleh pipis di situ. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya, adapun kalau di lapangan bebas saja, di tanah lapang bebas, yang sudah ada kayunya, ketika ada kayu, ada sesuatu yang tertutup saja itu dibolehkan, apalagi di dalam kamar mandi. Maka bapak-bapak yang punya kamar mandi menghadap kiblat, itu nggak usah dirubah. Biarkan saja, itu tidak apa-apa, karena sudah tertutup rapi. Ibnu Umar aja tadi kudanya dihadapkan ke kiblat yang di bawahnya masih kebuka, ini apalagi di dalam rumah yang sudah tertutup rapi, maka yang punya WC yang menghadap kiblat tidak perlu dibongkar. Sudah begitu saja, sudah dibolehkan dengan syarat karena sudah tertutup. Oke. Yang keenam, an yatluba makanan layyinan munkhafidan lilihtariza fihi min isabatin najasah. Kalau dia pipisnya itu di lapangan bebas, maka hendaklah dia cari tempat yang bagus. Atau jangan sampai dia menghadap arah mata angin. Angin bertiup begini, dia pipis begini, sebelah sini. Itu juga salah satu adab supaya kita hati-hati. Kalau pipis menghadap mata angin persis, takutnya kecepretan pipis ke celana kita. Itu. Jadi kita disuruh mencari tempat yang baik. Kalau sekarang sudah ada WC, di rest area banyak, ya sudah ngapain? Masuk kamar mandi tinggal pipis. Ini bicaranya ketika lagi di lapangan bebas. Yang ketujuh, an yattaqil juhra la illan yakuna fihi syai'un yu'dihi minal hawan. Kagak boleh pipis yang ada di mana ada lubang di situ. Ketika kita ngeliatin lubang, pipis di situ. Ini nggak boleh. Nggak boleh di sini tuh larangan keras. Larangan keras. Jangan sampai kita pipis di lubang. Karena ini berdasarkan hadis dari Qatadah an Abdullah bin Sirjas. Qal, naha Rasulullah, Nabi melarang an yubala fil juhri, pipis di dalam lubang. Qalu li Qatadah, mereka ini bertanya, sahabat ini bertanya kepada Abu Qatadah, ma yukrih minal bauri fil juhri, kenapa dilarang, dibenci pipis di lubang? Ada apa emang? Faqal, Abu Qatadah ini memberitahu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, innaha masakinul jinni. Sebabnya karena di lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Nah, kalau dipipis takut mereka tersakiti atau mungkin hewan yang ada tinggal di situ itu tersakiti. Subhanallah. Islam mengatur jangan sampai kita berbuat zalim kepada binatang yang ada di dalam lubang tersebut. Luar biasa. Sampai binatang sekecil ini, sampai lubang yang di dalamnya ada binatang pun kagak boleh kita sakitin. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan sangat-sangat pendek akal kita kalau kita memahami Islam itu identik dengan perang. Akhirnya kita tertuduh sebagai agama teroris. Dalam hal ini dilakukan oleh ISIS. Nah, kelompok-kelompok kayak begini inilah yang merusak Islam.
orang sudah menyerah, ditebas kepalanya, orang bersyahadat, ditangkap karena tidak sesuai dengan pemikiran mereka, dihajar. Coba lihat itu ISIS. Saya pernah banyak nonton itu ISIS itu. Banyak orang yang bersyahadat Islam ditangkap-tangkapi, ditembak karena tidak sesuai dengan pemahaman. Masya Allah. Itulah ya. Sekecil apapun diatur binatang. Jadi terhadap manusia harus memiliki akhlak kepada makhluk Allah yang lain. Makanya di dalam hadis itu sempat disampaikan oleh salah seorang ulama di Indonesia ini, ada hadis Nabi, sifat Allah itu ada mahanya rahmat Allah itu, kasih sayangnya Allah itu terdapat 100. Dari 100, satu saja dicopot sama Allah, dibagi-bagi kepada hambanya. Nah, dari 100 rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu dicopot satu, dari satu itu dibagi-bagi kepada seluruh makhluk, termasuk manusia. Sehingga kuda atau singa, segalak-galaknya singa ketika dia melahirkan gak bakalan dia makan anaknya. Itulah rahmat Allah di situ. Allah kasih satu rahmat itu kepada singa dan kepada manusia. Maka 99 lagi itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu Maha Penyayang. Kita saja yang tidak tahu dan biasanya tidak tahu diri. Sudah berdosa banyak tapi tidak mau bertaubat. Nah, ini yang berbahaya. Oke. Kemudian yang berikutnya, an yatajannama dhillan nasi wa tariqahum wa mutahaddatsahum. Jangan sampai kita pipis di mana di situ ada tempat duduk orang yang sering nongkrong. Contoh di Jakarta itu kita lihat, Masya Allah, orang pipis itu kemana aja, pokoknya di mana aja lihat tempat pipis di situ. Itu nggak boleh. Contohnya lagi, di Jakarta itu saya lihat ada tempat duduk yang disediain oleh pemerintah. Itu pernah saya lihat di samping situ dia pipis di situ. Nah, itu yang sangat dilarang. Dan larang di sini bukan makruh. Sangat dilarang. Kenapa? Karena bisa mengganggu, baunya bisa mengganggu orang. Itu sudah makruf lah, sudah kita ketahui. Nah, kebanyakan umat Islam itu nggak tahu tata cara yang kayak begini. Sehingga masih banyak umat Islam yang kemudian pernah itu teman saya dari Sudan mengatakan, itu jam pipis di tempat orang yang sedang nongkrong itu, apakah dia muslim? Entahlah apakah muslim atau enggak, kita juga nggak tahu. Yang jelas, ini tugas kita semua, agar kita kasih tahu kepada saudara-saudara kita, supaya pipisnya jangan sembarangan ketika di kota-kota besar, mengganggu orang. Oke, ada hadis Nabi, kata Rasulullah SAW, wattaqu al-la'inin, berhati-hatilah dengan orang-orang yang dilaknat Allah. Nah, para sahabat nanya, waduh, ini yang dimaksud dengan orang yang dilaknat Allah di sini itu siapa? Kata Nabi SAW, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au dhullatihim, yaitu orang yang pipis atau BAB tempat duduk orang sering beristirahat atau nongkrong di situ. Dia pipis di situ atau BAB di situ. Sangat dilaknat. Makanya dalam hal ini, dalam poin ini, larangan keras sekali karena di sini terdapat kata laknat. Karena mengganggu orang. Subhanallah ya, Allah atur kehidupan kita itu jangan sampai kita menyakiti antara satu dengan yang lain. Kan? Kita harus saling menjaga, saling menghormati, macam-macam dah. Islam mengatur seluruhnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke poin yang 9. An la yabula fi mustahammihi. Tidak boleh ketika lagi di kolam renang, pipis di dalam kolam renang. Pertanyaan saya begini, kolam renang itu ngalir enggak ya? Andaikan terdapat sirkulasi air, itu tidak apa-apa. Karena setelah dia pipis di situ, setelah mandi, karena orang nggak bakalan dipungkiri kalau mandi itu pasti. Ya, mungkin 1-2 orang yang enggak ya. Tapi kalau secara umum manusia banyak begitu mandi di kolam renang yang gede, ya otomatis pasti dia pipis di situ. Nah pertanyaannya, kolam renang itu adalah kolam yang terdiam airnya atau ada sirkulasi air setelah orang itu mandi diganti lagi. Kalau diganti airnya, sering diganti air atau sirkulasi air tadi itu tidak apa-apa. Karena yang dilarang di sini adalah tempat yang tidak ngalir. Tapi kalau ada sirkulasi air itu nggak apa-apa. Setelah itu diganti. Lalu kalau nggak diganti sama sekali, ini yang dilarang.
Ya. Kemudian wala fil ma'ir raqid. Enggak boleh pipis di air yang tidak ngalir. Seperti kayak kolam tadi itu. Kemudian juga awil jari. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Kalau kita pipis di air yang ngalir, ya kan? Dan air yang ngalir itu dikit banget, maka itu dilarang. Tapi kalau airnya gede, kayak kali gede, sungai, kayak di samping kita ini, kali Cikeas, malah itu nggak apa-apa, karena dia ngalir. Dan pipis manusia itu kan, yang pipis di situ cuma satu orang, terkecuali yang pipis di situ 20.000 juta orang, gitu kan. Kemudian sampai merubah warna kali yang ngalir itu baru nggak boleh. Tapi kalau cuma satu, ketika udah kepepet, mandi, contohnya lagi mandi, sudah nggak apa-apa pipis di situ. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Yang ke-10, an la yabula qa'iman limunafatihi lil waqar. Enggak boleh pipis sambil berdiri. Tidak boleh pipis sambil berdiri. Tetapi di sini tidak boleh pipis sambil berdiri ini bukan larangan keras. Karena Nabi sempat melewati perkebunan seseorang, kemudian dia kebablasan mau pipis. Akhirnya pipis sambil berdiri. Dalam hal ini berdasarkan hadis, jika sudah tidak tahan, sudah kebelet banget, ketika lagi berada di tanah lapang, lagi dinas keluar, tidak ada WC sama sekali, dan konteksnya adalah sudah kebelet, sudah kebablasan, sudah mau pengen pipis banget, maka dibolehkan untuk pipis sambil berdiri. Makanya di sini kata Imam An-Nawawi, al-baulu jalisan ahabbu ilayya, kata Imam An-Nawawi. Pipis sambil duduk itu lebih aku senangi. Wa qa'iman mubah. Dan pipis sambil berdiri itu boleh. Hukumnya mubah. Mubah itu nggak ada dosa, nggak ada pahala. Menurut siapa? Imam Nawawi. Kalau berdasarkan konteks hadis tadi, jika kebelet banget, baru pipis sambil berdiri. Tapi kalau tidak terlalu kebelet banget, dibolehkan, dianjurkan untuk duduk. Karena ada tinjauan kesehatan juga. Wallahu a'lam. Itu dari sisi kesehatan ada yang mengatakan seperti itu. Oke, yang ke-11, an yuzila ma ala sabilaini minan najasah wujuban bil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin. Ya, setelah BAB bersihin. Kalau di lapangan di hutan enggak ada air sama sekali, 3 buah batu. Rasulullah mengatakan 3 buah batu loh. Apakah kita harus berdasarkan hadis 3 buah batu? Ya kan? Kan nggak bakalan mungkin juga. Bagaimana kalau 3 buah batu itu tidak membersihkan? Kan hadis Nabi cuma 3 buah batu. Berarti tidak boleh dong nambah sampai 5 sampai 10 batu. Dalam hal ini tidak boleh memahami hadis seperti itu. Memang Nabi bilang 3 buah batu. Cuman di situ kalau nggak bersih tambah lagi. Ya kan? Maksudnya kalau 3 buah batu itu biasanya Nabi itu ketika BAB 3 buah batu itu cukup baginya. Nah kalau kayak kita makannya banyak, makannya jengkol lagi, pedas-pedas lagi, ya, pastilah banyak. Makanya kita butuh batu bukan cuma 3 buah batu berdasarkan hadis, tapi lebih dari itu untuk membersihkan. Nah pertanyaannya kalau di pesawat boleh nggak pakai tisu? Pakai tisu, kagak ada air pakai tisu, yang hal-hal yang bisa membersihkan. Tetapi ini masukan saya, meskipun demikian, ketika ada kamar mandi, lagi BAB lagi, pipis, dibersihin lagi pakai air, biar lebih meyakinkan kalau kita sedang dalam bersihan. Kemudian yang ke-12, Allah yastanji biyaminihi tanzihan laha an mubasyaratil akhdar. Ya ini, larangan beristinja menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan itu biasanya tangan kanan simbol kebaikan. Makanya orang nanti diberikan amal kebaikannya itu, catatan buku amal kebaikannya itu diberikan dari sebelah kanan. Adapun yang sebelah kiri, hati-hati. Itu alamat celaka masuk neraka. Dan itu dijelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin. Yang ke-13, an yudallika yadahu ba'dal istinja'i bil ardi. Kalau BAB-nya itu di lapangan luas, ketika dia selesai cebok atau selesai pakai batu, maka tangannya
tangannya itu digosok-gosok ke tanah supaya tidak bau. Kalau di dalam kamar mandi, ya pasti cuci pakai sabun dan seterusnya. Oke, yang ke-14, an yamdaha farjahu wa sarabila bil ma'i idza bala liyadfa'a nafsi al-waswasah. Ketika ia selesai pipis, maka cebok. Dan Nabi biasanya itu melakukan setelah dia cebok, ngebersihin kemaluan, dia juga ngebasuh-basuh sedikit di celananya. Di samping kiri kanan ya, kiri kanan gini, itu dibasuh pakai air dikit-dikit. Diambil air dipercikin, baru dibasuh. Di sini maksud tujuannya adalah liyadfa'an nafsihi al-waswasata. Dan untuk menghilangkan keraguan-raguan, jangan sampai ada setetes pipis yang ceprat ke celana kita. Makanya Nabi sering mengambil air dipercik, kemudian dipercikit. Yang terakhir, an yuqaddima rijlahu al-yusra fi dukhul. Nah, kalau masuk kamar mandi adabnya ya. Adabnya ini yang harus kita perhatikan. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Pakai kaki kiri. Kemudian keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Ini salah satu adabnya. Makanya di sini dijelaskan an yuqaddima rijlahu al-yusra fi-dukhul. Ketika masuk mengedepankan kaki kiri terlebih dahulu. Fa idza kharaja falyuqaddim rijlahu al-yumna. Ketika keluar baru ngedepain kaki kanan. Nah, sambil baca apa? Ghufranaka. Dah. Ketika masuk kamar mandi baca tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar ghufranaka. Itu ada doa ya, dua yang di sini yang dijelaskan itu ada ghufranaka, itu sering dibaca sama anak-anak TK. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan, kesimpulan saya bahwasanya hal-hal yang seperti ini pun diatur sedemikian rapi supaya kita itu bersih. Makanya dari itu sebenarnya secara kesehatan Nabi sudah mempraktekkan. Nah, tinggal nanti pengembangannya itu nanti kita lebih baca yang lebih dalam lagi. Ternyata Islam pun memperhatikan yang namanya kesehatan. Itu satu. Yang kedua, ketika masuk kamar mandi ingat-ingat nih, jangan langsung nyelonong. Kaki kanan, kaki kiri dulu, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar kaki kanan, ghufranaka. Yang berikutnya, ketika pipis boleh berdiri, boleh sambil duduk. Tetapi berdasarkan konteks hadis yang dipahami ulama, kalau kebelet banget baru berdiri. Tapi kalau menurut penjelasan Imam An-Nawawi, mubah. Lebih ia sukai duduk, berdiri itu hukumnya mubah. Tidak dosa dan juga tidak dapat pahala. Tapi ketika bersihin kemaluan istinja dapat pahala. Tujuannya untuk bersuci. Kemudian yang terakhir. Tadi saya tekankan lagi, hadis Nabi mengatakan 3 buah batu ketika kita lagi di hutan. Maka jangan kita terperangkap dengan makna hadis 3 buah batu doang. Sementara belum ini. Oh enggak, sunnahnya itu pakai 3 buah batu aja. Karena hadis Nabi mengatakan 3 buah batu. Lah bagaimana kalau belum bersih? Maka sunnahnya itu harus sampai bersih. Maka kita butuh lebih dari 3 batu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan, kita diskusi sama-sama. Saya bisa jawab, saya jawab. Enggak bisa, kita belajar lagi. Monggo, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz Hamdan yang sudah menyampaikan kajiannya pada hari ini. Tafadhal para jamaah, kalau ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, dibuka peluang tanya jawab mungkin sekitar 15 menit. Tafadhal, belum ada juga yang chat. Bisa langsung aja karena mungkin pesertanya masih sedikit nih. Iya. Pak Heri? Ada yang tanya nih. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Pak Heri mau tanya?
Boleh. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz Hamdan. Waalaikumsalam Pak Heri. Sehat ya? Ini Alhamdulillah. benar-benar kangen ini. Jalan pagi sama-sama. Pak Jardi. Tanganku kan kecil ini ya. Ini kalau wudhu kan nggak sempurna. Kalau wudhu hanya segini aja. Ya. Nah, tetapi misalnya kalau cipratan najis itu perbanyak, itu Ya. dimaafkan nggak? Misalnya kena cipratan pipis misalnya, sedikit Pertama, gitu. ada dua. Yang pertama, kalau memang tidak ada sama sekali tisu basah yang bisa membersihkan, itu yu'fa anhu, sedikit, itu dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ada tisu basah yang hendak bisa dikit-dikit, dipelan-pelanin supaya bisa ke basuh dikit, gitu, itu malah itu kata ulama lebih bagus. Apalagi zaman sekarang. Yang kedua gimana? Yang kedua tadi? Yang kedua itu pakai tisu basah. Oh, dibersihin gitu. Iya, tapi pelan-pelan kalau lukanya gede. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau nggak ada sama sekali, jadi gini, ada ulama klasik bilang begini. Kalau yang ulama-ulama klasik bilang, karena kan mereka ketika menjelaskan hal yang demikian itu kan karena memang sesuai kondisi kan, nggak ada tisu sama sekali memang. Maka dibilang yuk fa'anhu, nggak apa-apa. Kalau dibersihin juga tuh nanti akan lebih menyebabkan penyakit lebih dalam, maka tidak apa-apa. Tapi kalau zaman sekarang kita punya tisu, maka diusahakan semaksimal mungkin untuk pakai tisu. Adapun udah pakai tisu tapi nggak bisa juga, ya sudah nggak apa-apa, udah selesai. Ya, ringan aja ya, ringan kayak dibuat gampang aja ya. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Heri. Pakai kaidah adinu yusrun ya. Pakai kaidah adinu yusrun ya. Iya, tapi kalau najisnya banyak jangan pakai kaidah itu. Siap. Nambahin dari Pak Heri nih. Oke. Nah, itu juga kalau kita lagi kerja nih, kan susah juga tuh kalau kita kencing kecipratan di celana, mau ganti celana juga karena di perjalanan. Nah, itu gimana? Apakah cukup diciprat-cipratin apa dipakai tisu basah? Nah, kalau berdasarkan hadis tadi, Nabi itu kalau setelah pipis, kan cipratan diambil air, dicipritin dikit ya, untuk dibasuh, was-was, jangan sampai ada najis yang nempel. Gitu. Kalau kondisi kita sekarang, tergantung kitanya, cukup sebenarnya ketika pakai air udah cukup untuk cipratin ke celana, gitu, sebagai menghilangkan was-was. Tapi kalau setelah dicipratin pakai air, ditambah lagi pakai tisu, itu malah lebih bagus. Lebih membersihkan. Monggo. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang mau bertanya? Fadol, pada jamaah. Pak Jai gimana Pak Jai? Syukron. Oke. Oke, jelas. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tentang tema kita hari ini. Mohon maaf, aku pamit dulu ya. Mau kontrol Monggo. Iya, Pak. Tamrin, ngecek. Iya, Pak Heri. Sehat-sehat. Antonun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. KH515 siapa ya? Kelihatan kepalanya doang. Pak Cecep. Oh, malu dia ngeliatin ininya. Ustaz Cecep. Gitu dong. Itu baru kelihatan itu. Boleh tanya nggak, Ustaz? Boleh. Pak Heru, tafadhol Pak Heru, silakan Pak Heru. Afwan ya, ini baru bergabung, jadi mohon maaf kalau mungkin pertanyaannya sudah ada yang bertanya atau mungkin tidak berkaitan dengan tema, Ustaz. Tapi saya lihat sih masih ada korelasinya terkait masalah pada saat tadi kan pertanyaan terakhir mengenai etika ini ya, buang air kecil, Ustaz. Nah, sekarang ini kan banyak sekali tempat-tempat toilet umum di fasilitas umum itu menggunakan urinoir, Ustaz ya, yang posisi berdiri, Ustaz. Oh ya.
Nah, terkadang itu kan airnya nggak keluar dengan deras ya. Jadi kita juga suka khawatir apakah memang itu membersihkan najis kita atau tidak gitu, Ustaz. Nah, itu saya pernah dengar, jadi membersihkan najis itu dengan menggunakan tisu, Ustaz. Nah, tisu, tapi itu ada caranya, Ustaz. Yaitu kalau tidak salah itu sampai dengan batas maksimal 3 gulungan, Ustaz. Jadi 3 gulungan itu apa? Jadi pada saat membersihkan, air yang ada di, mohon maaf ya, di kemaluan kita itu tidak menyentuh di tangan kita. Nah, itu dalilnya apakah ada itu, Ustaz? Baik, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang, Pak, gini, sebuah permasalahan di dalam fikih itu kadang-kadang ada dalilnya, kadang-kadang tidak ada dalil. Jadi ada dalilnya itu di zaman dahulu, di zaman ulama klasik, ketika berubah zaman, tentunya di zaman kita sekarang ini, itu susah banget untuk kita cari dalil qat'i pastinya, itu susah. Sehingga ulama menggunakan kias. Kias di sini itu pertama menggunakan tisu. Itu diibaratkan karena tujuannya itu mencuci, tujuannya itu membersihkan, maka dikiaskan dengan air. Karena air alat untuk mensucikan atau mencuci, maka ketika kita di tempat yang sama sekali tidak ada air dan di situ hanya untuk tisu, maka kita pakai alat untuk membersihkan najis adalah tisu juga. Cuman tadi saya bilang tadi yang disampaikan oleh Pak Heru, sebenarnya ada ulama mengatakan bukan cuma 3 gulung, bahkan hampir habis 10 gulung malah. Itu untuk lebih membersihkan, untuk lebih kehati-hatian. Cuman gini, itu sebenarnya hanya masalah teknis. Yang jelas secara hukum, kata Imam Nawawi tadi, pipis lebih ia sukai ketika duduk. Tapi kalau berdiri itu hukumnya mubah. Itu dari sisi hukum dasar fikihnya. Adapun yang masalahnya yang tadi yang tempat untuk pipis sambil berdiri itu sebenarnya hanya untuk masalah teknis. Nah, apakah kita pipis? Kalau pipisnya kita hati-hati, insya Allah nggak kecepretan. Karena kita terhindar dari angin. Kalau tadi kan ada sahabat yang kemudian dilarang oleh Nabi, pipis jangan sampai persis menghadap di mata angin. Angin tiupnya ke sini, dia pipisnya ke situ aja, kecepretan. Nah, jadi untuk masalah dalil qat'inya, apakah boleh pakai tisu? Ya kan? Nah, dalil qat'inya itu tadi. Nabi itu di dalam sebuah hadis mengatakan, boleh kalau beristinja itu pakai 3 buah batu. Boleh pakai daun yang kering. Yang tidak boleh, itu pakai daun yang masih basah. Atau sesuatu yang dapat membahayakan dubur. Itu. Jadi yang dipahami dalam hadis ini boleh menggunakan daun-daunan yang kering, boleh pakai batu. Maka ulama menyamakan karena batu dan daun ini bisa membersihkan kotoran, maka pakai tisu pun boleh. Tapi kalau kita cari hadis, ada nggak hadis yang mengatakan secara qat'i menyinggung tentang tisu sebagai alat untuk membersihkan? Selama pengetahuan saya, ya, berdasarkan pengetahuan saya, yang saya tahu belum ada. Saya belum menemukan hadis yang kemudian membahas tentang tisu. Tapi kalau di searching mungkin dicari, mungkin ada tentang masalahnya. Tapi yang saya tahu, wallahu alam, yang saya tahu yang hadis yang tadi, yaitu mensucikan pakai daun atau pakai 3 buah batu, dan kemudian ulama mengkiaskan karena ini sama-sama alat untuk membersihkan, maka tisu pun termasuk. Bahkan mindil itu artinya handuk-handuk kecil itu, lenso ya, kalau kita sebutin, nah itu pun boleh untuk digunakan bersuci. Dengan syarat setelah dipakai dicuci. Demikian Pak Heru. Baik, Ustaz. Tat, nanya lagi nih, maaf Tat. Ya, monggo. Nah, itu kan sekarang lagi trennya tuh kaos berlapas-lapas Arab ya. Contohnya kayak ada lafaz Allah apa dulu, lafaz Arab ya, yang mana dulu nih? Ya, di kaos itu misalnya Allahu Akbar, Alhamdulillah, entah tulisan Arab ataupun ejaan Latin. Oke. Nah, kalau kita ke kamar mandi, sikapnya gimana itu adabnya? Nah, dilepas atau ditaruh di luar? Taruh di luar takut diambil sama itu orang. Yang pertama, kalau cingjainya itu berada di dalam rumah, ya kan?
posisinya lagi di rumah, kemudian Pak Jai pakai baju yang bertuliskan lafaz Allah, maka hendaknya dicopot. Kalau syaratnya di rumah. Tapi kalau dipakainya itu dari rumah keluar pergi kerja, masuk kamar mandi, ya masa mau dicopot? Kalau mau dicopot juga dipastikan harus memang bajunya nggak hilang. Pas keluar ente udah nggak ada baju, jadi diambil udah ente telanjang setengah telanjang dong. Nah, maka posisinya kalau sudah di luar dan baju yang kita kenakan memang satu-satunya baju yang kita pakai, ya sudah masuk aja. Tidak ada di situ ada namanya udzur. Udzur itu atau illah, ada sebab. Seperti yang tadi kata Syekh Said Sabiq, kalau kita masuk ke dalamnya itu contohnya di surat dokumen kita itu ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditaruh di luar itu dikhawatirkan jangan sampai hilang. Padahal ini dokumen penting. Maka kita harus bawa ke dalam, taruh di tas. Kalau baju ya sudah pakai baju aja. Tertulis yang bertuliskan lafaz Allah. Tapi kalau ente di rumah dicopot. Oke? Mantap. Coba Cecep mau nanya tuh. Halo Pak Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cecep ganteng kali ini Pak Cecep. Mau tanya Pak Ustadz. Monggo. Kalau main HP gimana Pak Ustadz hukumnya? Main HP hukumnya boleh Pak? Maksudnya Boleh ya? gimana? Nggak, takutnya kan berbicara tadi kan nggak boleh. Oh, di kamar mandi. Iya, di kamar mandi. Oh, ya. Gini, ada ulama, kalau ulama Saudi bilang begini. Kalau ulama Saudi itu bilang begini, handphone itu ketika nulis, ya kan, berarti kita mengungkapkan isi hati kita yang ada di dalam otak kita, kemudian kita tuangkan di tulisan kan. Nah, maka kata ulama Saudi itu sama saja ngomong. Maka nggak boleh. Tapi ada ulama yang lain mengatakan, enggak. Yang dimaksud dengan hadis Nabi itu ngomong, ngeluarin kalimat lewat mulut. Nah, kalau hanya main handphone, mengeluarkan isi hati, dia diam, itu tidak termasuk ngomong. Maka nggak apa-apa. Tapi di sini pertanyaan saya dulu nih. Ini main handphone ada apa? Enggak, apakah main handphone? Buka Facebook maksudnya IG gitu. Enggak ini. Oke, itu no problem. Lihat TikTok, Pak Ustadz. Ya, itu mati. jadi gini, Ya, itu ada dua ulama yang berbeda pendapat di situ ya. Jadi ulama Saudi, apa yang dituangkan di dalam handphone itu berbentuk tulisan itu termasuk kalimat, termasuk ngomong, jadi tidak dibolehkan. Maka berdasarkan hadis yang tadi ya, tentu yang dipahami juga hadis-hadis juga tadi. Nah, jadi tidak salah, oke, no problem. Terus juga kalau ulama yang lain seperti ulama Al-Azhar, kan mereka mengatakan enggak, yang dimaksud dengan hadis itu ngomong gitu. Maka sikap hukum saya kalau untuk melihatin WA penting banget nih, contohnya ini Bapak mau rapat nih, tiba-tiba kebelet BAB, ya udah lihat WA gitu. Aduh, akhirnya jawab, mohon maaf Pak, lagi di dalam kamar mandi, izin dulu. Itu boleh, urgent. Tapi kalau ngeliatin TikTok, FB, atau hendaklah nantilah setelah keluar dari kamar mandi baru boleh. Makruh takut jatuh ke WC apa ya? Saya ya, itu sikap hukum saya. Iya. Itu sikap hukum saya pribadi. Monggo. Ya, makasih Pak Ustaz. Kami. Saya mau bertanya soal ini, kotoran ikan. Misalnya kita ke suatu rumah makan, warteg. Apa ini kotoran? Kotoran ikan. Oh, ikan, oke. Ikan ya. Ya, kita di dalam makanan yang sudah diolah itu kita menemukan kotoran ikan di dalam, mungkin nggak bersih, membersihkan ikannya. Itu hukumnya apa ya Ustadz ya? Kalau ada makanan seperti itu, apakah najis atau bisa kita makan? Pertama, ikan itu termasuk hewan atau binatang laut yang kemudian dihalalkan Allah untuk kita.
Maka hewan yang ikan yang kemudian terdapat ada kotorannya yang keluar, itu termasuk ulama menghukumi ikan itu najis, kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis, sehingga ketika terdapat ada kotoran ikan di situ, maka cukup dicuci dan dibuang. Tidak perlu untuk membuang semuanya. Dalam hal ini dikemukakan oleh ulama-ulama Saudi juga. Karena kenapa? Karena ikan termasuk hewan yang tidak diharamkan. Bahkan dimakan semuanya sampai ekor-ekornya pun bisa dimakan. Nah, yang kemudian kotorannya itu tidak dihukumi najis. Karena apa sebabnya? Alasannya karena dia makan ikan juga. Yang kedua dia makan batu. Yang ketiga dia makan lumut. Sehingga dia dihukumi karena dia makan yang suci-suci, maka kotoran pun tetap suci dan tidak najis. Kira-kira begitu Pak Dolar? Kalau haram nggak bisa makan ikan teri dong. Udah ngerebon nggak bisa dimakan. Karena saya pernah membaca, Ustaz. Ya, kalau ikan yang kecil seperti yang Pak Hardi bilang, yang susah dibersihkan, boleh memang kalau ada kotorannya. Tapi kalau ikan-ikan besar yang memang bisa kita bersihkan, itu ya ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan gitu. Ya. Nah, makanya yang saya bilang tadi, kalau ulama Saudi dalam hal ini tuh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Karena kalau saya baca itu bukan hanya untuk ulama-ulama yang lain aja, saya bikin bandingan. Dari itu nanti turun sikap hukum pribadi. Oh, ya sudah deh, ribet amat nih, ikan juga dihalalkan kok. Nah, setelah pembahasan ulama, sudah ketika masih terdapat ada kotoran di situ, ya udah kita tinggal buka, dibuang, ikannya dimakan. Terkecuali ini ikannya masih mentah dan terdapat darah. Nah, itu baru dibuang semuanya. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, ulama yang ketat ya, yang ketat dalam masalah najis. Sehingga kenapa? Karena darah termasuk, meskipun itu sedikit, itu masuknya najis. Meskipun itu darah ikan. Tapi kan ada ulama mengatakan kalau darahnya sedikit, setetes, dua tetes, kan yuk fa'an. Tidak masalah. Kira-kira begitu, Pak Dolar. Syukran, Ustaz. Afwan. Ustaz, tanya dikit satu. Jadi saya tuh dulu kalau bepergian itu kan di tas tuh selalu bawa Al-Quran gitu memang. Jadi masuk ke toilet di bandara segala macam ya pasti ditenteng. Memang sempat ada teman yang nanya, teman saya tuh nanya, kamu kalau pergi-pergi kemana-mana selalu bawa Quran tuh kalau ke toilet gimana? Saya bilang ya nggak apa-apa, Qurannya kan dalam tas. Saya cuma ngomong gitu, belum tahu apa dalil-dalilnya. Ya. Gimana tuh? Ya, jadi gini, ulama itu mengecualikan Al-Quran dengan dokumen yang ada tulisan nama Allah atau cincin ya. Hal-hal yang berharga. Pertanyaannya, makanya nanti ada ulama bertanya begini, kira-kira Al-Quran itu kalau ditaruh di luar dipastikan hilang nggak? Ya kan? Kira-kira kalau Al-Quran ditaruh di luar itu dipastikan hilang atau enggak? Gitu. Makanya kata ulama gini, zaman sekarang itu Al-Quran itu terbuang-buang. Di masjid banyak. Ya kan? Dan di dalam toilet ketika kita taruh Al-Quran di luar pun, dipastikan kemungkinan besar, terkecuali mungkin Al-Qurannya, covernya itu terbuat dari emas, berkemungkinan orang ambil. Tapi kalau Al-Qurannya hanya terbuat dari cover biasa, maka ada ulama menganjurkan kalau boleh taruh di luar. Tapi kalau khawatirkan, jadi ilahnya itu dikhawatirkan hilang, Pak. Sebab penyebabnya itu dikhawatirkan hilang. Kalau hilang, ini Al-Quran satu-satunya ini nanti lagi istirahat dibaca, di bandara lagi nyantai dibaca, tiba-tiba hilang gitu. Aduh, udah nggak baca Al-Quran. Maka dibolehkan untuk taruh di dalam tas, yang penting terbungkus. Kemudian boleh masuk ke dalam kamar mandi. Tapi kalau dipastikan tidak sampai hilang, ada ulama menganjurkan lebih bagusnya ditaruh di luar. Karena untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Demikian, Pak Haji.
Ya. Bukan hilangnya sih, tapi tempat naruhnya itu kadang-kadang nggak ada gitu. Jadi Nah, masa itu salah satu penyebabnya. Tapi andaikan Pak Haji berdua, gitu kan, ya sudah, tasnya satu ditungguin orang, dipegang orang di luar, Pak Haji masuk gantian. Tapi kalau memang ditakutkan hilang, tempat taruhnya juga nggak ada, ya sudah, bawa masuk. Itu orang ngambil bukan lihat dulu isinya, tapi Ya, lihat itu dia, tasnya udah ngambil dulu. Saya siap dititipi dompetnya, Pak Ardi. Di dompetnya ada isim lagi katanya. Iya. Ya, ada. Kalau bagus-bagus, kalau andaikan di dalam Al-Quran itu ada duit 1 juta, waduh, itu yang diambil itu bukan Al-Qurannya, duitnya yang diambil. Ya, bisa. Yang penting terbungkus di dalam tas. Baik. Oke. Baik, Ustaz, ada Nggak suruh nih. Anda udah haus. Haus ya. Satu lagi Pak Moderator, kalau masih ada waktu. Monggo. Satu, Ustaz. Kita kan kalau buang air di kantor dan di tempat umum itu sekarang kan yang tersedia itu urinoir yang sensor ya. Oh ya. Ya, yang sensor. Saya itu pernah berjejer itu 4x4 itu urinoir yang sensor. Saya kebetulan di pinggir, saya harus sabar menunggu orang supaya saya bisa bergeser, nggak kelihatan orang, supaya airnya keluar. Oh gitu. Tapi di tetangga saya sebelah itu yang di tengah, dia nggak sabar menunggu, karena lama kan masing-masing itu. Akhirnya dia ngambil keputusan, kalau saya lihat dia Muslim dia kalau lihat. Jadi dia cuma nempel itu tangannya di yang pernah dialiri air itu, dia nempel tangannya terus dia nyentuh kemaluannya. Nah, kondisi itu seperti apa? Apakah itu bisa dimaklumi apa gimana ininya, kondisinya? Dan yang itu pertama, memang kondisi darurat itu ininya. Ya. Yang pertama yang saya harus jelaskan adalah membersihkan najis hukumnya wajib. 1. Yang kedua, tingkat darurat itu sampai betul-betul menyebabkan kita makin sulit. Itu tingkat darurat. Contohnya, dia nunggu ini. Sementara ini orang mau rapat, mau ketemu dengan bos atau meeting dan seterusnya. Kan? Maka tingkat darurat, kalau dia telat dalam beberapa menit, dia akan dipecat. Maka tingkat darurat pada saat itu kondisinya memang darurat banget dan dibolehkan. Dan dipastikan ada air gitu kan, meskipun cuma sedikit. Gitu. Itu dibolehkan Pak Ketua. Tetapi kalau memang tidak ada apa-apa, kemudian ini menurut ulama ya, bukan saya. Ini kondisinya. Tidak ada apa-apa, kemudian waktu kita longgar, waktu kita masih bisa untuk melakukan hal yang lain, maka hendaklah kata ulama ditunggu sampai selesai. Karena memang hal ini, karena memang di dalam hadis itu orang yang diadab oleh Allah itu disebabkan karena salah satunya pipisnya kagak bersih. Pipisnya nggak bersih. Makanya dalam membersihkan najis di kemaluan, ulama sangat hati-hati. Karena ketika itu Nabi itu sempat melewati kuburan dan kemudian ada salah satu kubur yang berteriak minta ampun. Nabi kemudian mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditancapin ke kuburan itu. Kata Nabi, kata sahabat, lo kenapa? Ini orang dulu pipis kagak bersih, pipis kemudian istinja, ceboknya nggak bersih. Makanya mudah-mudahan ini pelepah kurma selama masih basah meringankan hukuman yang diberikan Allah kepada si mayat yang di dalam kubur ini. Sehingga ulama mengambil hadis ini memahami memang sangat penting sekali berhati-hati ketika pipis yang nggak bersih. Nah, itu satu. Yang kedua, ketiga, ketika hal-hal yang kayak begitu, kondisi dalam hal yang kayak begitu, dia mengambil contohnya air ya, masih tinggal tetes gitu, tetes mengambil untuk membersihkan. Nah, kata ulama itu dipastikan pasti kurang bersih, sehingga dia dianjurkan kalau ketemu dengan kamar mandi yang kosong, maka hendaklah masuk lagi untuk membersihkan. Dan celananya tadi yang dipakai itu cukup mengambil air untuk membersihkan tetesan yang ada di situ, atau dipertikin semuanya, digosok-gosok supaya najisnya hilang. Kira-kira begitu Pak Hidayat.
Ya. Syukron. Tapi secara apa namanya, ini kan kalau cuci ini kalau kondisi darurat itu kan pakai batu kan bisa cuci kalau buang air besar. Sekarang orang itu nempel tangannya di itu bekas air itu tidak, artinya hanya kondisi darurat gitu, tidak bisa dianggap bersih gitu, Ustaz. Ya, pertama kan ulama kan mengatakan ada ihtiyatan. Ihtiyatan itu kehati-hatian. Ada kehati-hatian. Ada ulama ini. Yusuf Qaradawi mengatakan begini, Syekh Yusuf Qaradawi, diperhatikan dulu air yang sedikit itu ketika dia ulang berapa kali, ngambil air itu berapa kali. Contohnya di tempat air yang ngalir itu kan sedikit tuh contohnya. Dia ngambilnya sampai 10 kali, dia ambil, ditetes lagi, di ini lagi, tetes lagi. Dipastikan berapa kali gitu. Kalau dipastikan cuma 5 kali, 4 kali, kata Yusuf Qaradawi, dipastikan itu kagak bersih. Makanya dipastikan sampai 10 bahkan sampai 20 kali. Supaya apa? Berhati-hati jangan sampai dia najisnya masih nempel di kemaluan. Nah, ada ulama yang bilang begini. Kalau memang dipastikan bersih, dia pakai tisu. Kalaupun nggak pakai tisu juga nggak ada, pakai alat apapun yang bisa membersihkan. Gitu. Pakai alat apapun yang bisa membersihkan celananya, kemaluannya. Karena gini Pak, kalau dalam kondisi kayak begitu yang masalah najis, itu ulama sangat ketat dengan berdasarkan hadis azab tadi itu. Ketat banget dalam masalah ini. Sehingga air yang sedikit itu diambil berapa kali? Apakah 2 kali, 3 kali? Nggak cukup, harus dipastikan bersih. Jangan sampai pas yang digosok-gosok di kemaluan itu malah bukan air, tapi malah bekas pipis yang tercampur dengan air yang sedikit tadi. Sehingga malah tidak bersih. Jadi ulama sangat hati-hati di dalam masalah ini. Iya. Dalam masalah kondisi itu dibolehkan Pak Ketua, tetapi dipastikan bersih. Iya. Syukron. Ya. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sesi kajian pada hari ini telah kita cukupkan pada sekarang saat ini. Mungkin kita insya Allah bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Jazakallah khair wa barakallahu fiik pada Ustaz Hamdan yang telah menyampaikan dan menjawab semua pertanyaan. Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya.